Kalau kita bicara soal apakah sah Nikita Mirzani secara hukum meminta ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah dalam gugatan One Prestasi, maka jawabannya ya sah-sah saja. Jadi di dalam hukum perdata Indonesia, khususnya One Prestasi, penggugat berhak ya mengajukan tuntutan ganti rugi, baik dalam ganti rugi material, misalnya kehilangan penghasilan, kemudian kerusakan barang atau pembiayaan yang dikeluarkan karena perjanjian yang gagal. Kemudian bisa juga ganti rugi secara imaterial, misalnya kerugian karena stres, reputasi yang tercoreng, atau kehilangan peluang bisnis. Nah, dasarnya ada di dalam pasal 1243 dan pasal 1246 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jika suatu perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas biaya rugi dan bunga. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua ya, apakah pantas nilainya sampai 100 miliar? Disinilah kita bicara soal penilaian subjektif dan rasionalisasi objektif ya. Nilai 100 miliar bisa dianggap tidak masuk akal oleh sebagian pihak, tapi bisa juga dianggap wajar jika pihak Nikita sendiri merasa nama baiknya dan reputasinya rusak ya sebagai public figure. Kemudian mungkin Nikita Mirzani menilai bahwa banyak kontrak kerja yang gagal akibat kasus ini. Kemudian bisa saja Nikita menganggap bahwa ada tekanan psikologis atau pembatasan sosial yang dia alami. Jadi dalam praktiknya ya Kak, bahwa hakimlah yang tentunya akan menilai ya apakah tuntutan nominal itu pantas atau tidak berdasarkan alat bukti dan logika hukum. Jadi walaupun Nikita meminta 100 miliar, belum tentu dikabulkan seluruhnya. Hakim bisa saja mengabulkan sebagian atau bahkan menolak seluruhnya, tergantung pembuktiannya nanti. Secara yuridis ya tidak ada batasan maksimum ya berapa nominal yang boleh diajukan. Yang penting bisa dibuktikan relevansinya dan kerugiannya secara logis dan faktual. Jadi kesimpulannya, pertama sah ya sah menurut hukum perdata. Kemudian pantas, relatif ya, pantas ini tergantung sudut pandang dan pembuktian. Dan lagi ini bagian dari strategi hukum ya, bukan cuma soal nominal, tapi juga untuk memperkuat posisi di kasus pidana yang sedang berjalan. Semoga publik makin tercerahkan ya, karena memahami hukum memang butuh logika dan perspektif yang luas, bukan cuma soal nominal besar atau kecil. Halo Bu Dian, saya perhatikan Ibu Dian ini cukup aktif ya, memberikan komentar di VT-VT saya terkait kasusnya Nikita Mirzani. Terima kasih ya Bu, karena itu menunjukkan bahwa Ibu punya kepedulian terhadap isu ini. Tapi izinkan saya untuk menanggapi komentar Ibu secara objektif dan edukatif. Pertama-tama saya perlu luruskan sedikit ya Bu, bahwa istilah yang tepat adalah One Prestasi, bukan One satu ya, kemudian prestasi. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Belanda Bu, One Prestatie, yang berarti ingkar janji atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan atau perjanjian. Kemudian Bu Dian menyebutkan bahwa dari awal tidak ada kesepakatan One Prestasi. Di sini mungkin ada sebuah kekeliruan ya Bu. Perlu diketahui bahwa One Prestasi itu bukan bentuk kesepakatan Bu, melainkan akibat dari tidak dipenuhinya isi kesepakatan. Jadi yang harus ada adalah perjanjian atau kesepakatan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Lalu salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, itulah yang disebut dengan One Prestasi. Lalu terkait dengan pernyataan dari Bu Dian ya, apakah gugatan One Prestasi bisa diajukan meski sudah ada proses pidana? Jawabannya secara hukum bisa Bu, karena hukum perdata dan pidana adalah dua ranah hukum yang berbeda. Bahkan Mahkamah Agung ya melalui beberapa putusannya juga menegaskan bahwa hukum perdata dan pidana bisa berjalan bersamaan selama objeknya bisa dibedakan. Dan faktanya ya Bu, seperti yang kita ketahui bahwa sidang gugatan One Prestasi Nikita Mirzani ini kan akan digelar pada tanggal 28 Mei. Nah, artinya secara administratif dan legal ya, gugatan tersebut sudah dianggap memenuhi syarat formil untuk disidangkan. Ya, tentu saja Bu Dian, hasil akhirnya akan bergantung pada pembuktian di pengadilan. Tapi langkah menggugat One Prestasi secara hukum ya, itu memang dimungkinkan, bukan sebuah kekeliruan.
Oke, tim pengacara dari Dr. Reja Gladys ini menanggapi terkait dengan gugatan One Prestasi yang diajukan oleh pihak NM dan pengacaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak. Nah, jadi di dalam wawancara ini ya, pengacara dari Dr. Reja Gladys ini mengatakan bahwasannya gugatan One Prestasi yang diajukan oleh pengacara si NM ini itu merupakan modus semata untuk menghalang-halangi atau menunda-nunda proses pidana yang saat ini tengah berjalan. Kali ini kita akan membahas apa sih yang namanya One Prestasi itu. Nah, jadi One Prestasi itu adalah kegagalan atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau perikatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Ini merupakan suatu tindakan ingkar janji yang masuk dalam ranah hukum perdata. Sementara itu, pengacara dari Dr. Reja Gladys ini mengatakan dengan lantang, bahkan Dr. Reja Gladys pun mengatakan bahwasanya dirinya tidak ada pernah sama sekali mempunyai kesepakatan kontrak kerja dengan si NM. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah di antara NM dan Dr. Reja Gladys itu memiliki kesepakatan kontrak kerja? Bahkan Rasman Arif Nasution juga mengatakan jika di antara mereka ini ada kesepakatan kontrak kerja, maka boleh itu dikatakan yang namanya One Prestasi. Namun bagaimana jika tidak ada sama sekali? Pihak pengacara dari NM ini mengajukan gugatan One Prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang menjadi tergugat di sini dikatakan adalah Dr. RG, kemudian Dr. MA, suami dari Dr. RG ini. Kemudian ada lagi dikatakan infonya turut terduga. Turut terduga itu 1 Kapolri, kemudian 2 kejaksaan, dan ketiga sebuah perusahaan. Tim pengacara dari Dr. Reja Gladys ini pun menanggapi dengan santai terkait dengan gugatan One Prestasi ini. Ia mengatakan dengan tegas bahwasanya kliennya Dr. Reja Gladys tidak ada sama sekali melakukan kesepakatan kontrak kerja bersama NM. Dan yang menjadi lawakannya itu di antara tim pengacara Dr. Reja Gladys ini dikatakan bahwasanya yang menjadi turut terduga di situ adalah Kapolri dan kejaksaan. Pengacara Dr. Reja Gladys pun bertanya, apakah Kapolri, seorang Kapolri dan kejaksaan turut bersama-sama ada di dalam kesepakatan kontrak kerja di antara NM dan Dr. RG? Dan itu sangat impossible sekali terjadi. Ada seorang Kapolri dan kejaksaan turut bersama-sama di dalam kesepakatan kontrak kerja antara pihak A dan pihak B. Wow. Dan pihak dari pengacara Dr. Reja Gladys ini mengatakan bahwasanya mereka akan siap menghadiri sidang pertama gugatan One Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wah, gila sih, ini parah. Wah, gak habis pikir. Jadi aku tuh baru dapat ini ya. Ini merupakan saluran Instagram gitu ya, khusus sahabat DRL. Nah, di sini Dr. Richard Lee mengatakan bahwasanya dia baru dapat info dari timnya kalau saya kasih 100M, dia akan diam dan review yang bagus-bagus. Hahaha, ketawa mental pemeras memang beda. Wow, 100M. Kira-kira siapa orang yang meminta atau memeras si DRL ini dengan uang 100M agar dia berhenti dan diam dan mereview dengan yang bagus-bagus? Wow, itu tuh oknum-oknum yang suka-suka memeras uang yang nilainya sangat fantastis itu. Ini sebenarnya dia bisa kerja apa enggak sih? Kenapa harus seperti itu? Mengambil jalan pintas, jalan ninja.